Penilai pahala belajarnya kita hari ini, ya, bukan cuma tanggung jawab saja. Oke, saya minta dulu konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Boleh angkat tangan kanannya? Oke, baik, pegang pundak temennya di sebelah kanan, yang bapak-bapak aja, ya. Oke, makanya kan saya bilang tadi kayak enak, langsung ketempel. Kok kan jawabannya? Udah dipegang pundak temennya di sebelah kanan? Udah kenal? Nah, Banyak yang nggak kenal. Oke, yuk sama-sama, ya. Bu, bapak-bapak lah, bapak, ibu-ibu, dan jelas bapak-bapak. Bapak. Itu betul, Bu. Konsentrasi. Kita mau belajar. Biar dapat pahala dan berkah dalam keluarga. Fokus ya. Dengerin ya. Jangan main HP. Silent kan. Awas lo. Main HP. Saya lapor. Biar disita. Dilelang. Uangnya untuk bangun SMP. Serius ya. Sekarang angkat tangan kiri, gantian dong, masa dia aja. Pegang pundak bapak ini sebelah kiri, gantian. Pak, lebih kuat. Bu, terima kasih ya. Sudah ingatin saya. Senang banget. Diingatin. Kayak keluarga. Bapak Ibu juga ya. Fokus. Konsentrasi. Jangan main HP. Saya lapor. Kita sita. Kita lelang. SMP. Setuju ya? I love you. Bapak Ibu sekalian, saya melakukan ini bukan sekedar main-main supaya menghibur, bukan. Karena di dalam Islam itu ada perintah watawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi Bapak Ibu datang kemari itu saling ingetin. Bukan saya yang ingetin Bapak ingetin saya, Bapak ingetin teman Bapak, dan Bapak diingetin oleh orang yang lain. Inilah indahnya ketika kita belajar saling mengingatkan. Gak ada yang paling hebat di sini, bukan saya yang paling hebat di sini. Kita semua ke sisi Allah. Ya, jadi kalau ada yang salah, apa yang saya sampaikan koreksi karena saya manusia. Tapi saya hadir kemari, saya mendapatkan manfaat yang besar sekali dari saya belajar parenting waktu anak saya masih TK, dan sampai sekarang saya tetap masih belajar. Saya masih follow ustazah, para pakar-pakar pendidikan muslim maupun non muslim untuk mendidik anaknya. Makanya saya share. Ya, saya share supaya Bapak Ibu juga bisa mendidik anaknya dengan mudah. Alhamdulillah, saya merasakan mudahnya sekali anak-anak bangunin subuh. Abang bangun gitu ya. Nggak pakai teriak-teriak, ya. Biasanya kalau ibu-ibu bangunin anak-anaknya, payahnya luar biasa. Bangun satu, belum bangun juga masih tidur. Udah 5 menit, bangun abang, bangun. Udah mulai naik gimana sih ya? Nanti si ayahnya masih tidur, ya kan? 5 menit kemudian masih juga tidur, terpaksa bapak ibu tinggalkan, ibu-ibu tinggalkan dapurnya. Karena ini anak nggak bergerak-gerak kok, belum ada di meja di dapur. Akhirnya baru masuk ke kamar. Dipukullah anaknya, dijewer anaknya, atau disiram pakai air supaya anaknya bangun. Kok bangunin anak 15 menit? Lama banget. Padahal bangunin anak 1 menit bisa loh, Bu. Nah, untuk itu saya mau sharing nih, berbagi. Kebetulan saya dapat, dan alhamdulillah dipraktekkan bisa. Insya Allah Bapak Ibu yang udah bisa pun nanti ajarin kita. Misal gini, Pak, saya mau izin, bukan bertanya, saya pengen sharing. Boleh, di kelas ini boleh. Di 1,5 jam ke depan nanti Bapak Ibu kalau mau angkat tangan sharing-sharing, ini berhasil buat anak saya, boleh ya. Jadi kita sharing-sharing saja, jadi bukan penyampaian materi. Bapak Ibu sekalian, ya, dengan kita saling ingatin, disinilah indahnya belajar itu. Kita nanti bikin grupnya ada tentang parenting, kita ikutin. Walaupun tidak semua teknik itu cocok buat anak kita, karena anak kita beda-beda. Nah ya kan, oh ini cocok buat anak bapak, tapi anak saya beda. Karena anak saya nih kalau udah dinasihatin, lari ke sana kemari, nggak pernah mau diam, cuman itu. Nah, ada teknik lagi untuk anak-anak yang aktif, anak-anak kinestetik, itu beda lagi. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Untuk itu saya minta Bapak Ibu konsentrasi dengan kondisi
sound system yang tidak maksimal, tapi kalau Bapak Ibu konsentrasi bisa insya Allah. Jadi saya tes dulu. Kalau tadi Ustaz Iskandar ngetes dengan suara, ya kan pertanyaan bisa dijawab, saya akan tes dulu, angkat tangan kanannya dulu. Yang punya tangan, angkat tangan kanannya. Nah kalau nggak ngangkat berarti nggak dengar dia. Oh ngangkat sampai belakang Ustaz, nah berarti dengar kan? Atau jangan-jangan di depan ngapain kok angkat tangan juga ya? Itu namanya ikut-ikutan ya, nggak apa-apa. Angkat tangan kanannya, udah. Yang nggak angkat berarti nggak punya tangan atau nggak dengar. Ikutin kata-kata saya. Ikutin kata-kata saya. Tutup. Ikutin kata-kata saya. Ya. Lakukan. Bagus. Berarti cerdas tuh, konsentrasi ya. Sekarang lakukan apa yang saya ucapkan dan tak perlu ucapin apa yang saya ucapkan. Pak, lakukan apa yang saya ucapkan dan tidak perlu mengucapkan apa yang saya ucapkan atau melakukan apa yang tidak saya ucapkan. Buka. Tutup. Saya kan buka kan? Tapi saya bilang apa? Berarti tutup. Kan yang saya ucapin. Saya sengaja nih. Buka. Buka. Tuh ada yang mau nutup. Konsentrasi Pak Bu. Tutup. Buka. Gaya. Kanan. Kiri. Tengah. Usap dagunya. Usap dagunya. Usap dagunya. Usap dagunya dulu. Dagu. Kena juga. Kena juga. Kena juga. Masih banyak yang usap dagu di sini. Kenapa? Karena dagunya udah pindah, Sob. Kenapa Bu? Kenapa? Oh, pertama, kenapa Bapak Ibu sebagian besar masih megang jidat juga? Pada saya tadi bilang, dagu, lakukan apa yang saya ucapkan. Jangan lakukan apa yang tidak saya ucapkan. Jadi jangan ikutin sayanya, tapi kata-kata sayanya. Oke. Pertama, karena enggak Fokus. pahami dulu. Kenapa itu terjadi? Karena enggak fokus. Kedua, karena ibu, bapak melihat apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya ucapkan. Kenapa itu? Bapak ibu aja kayak gitu, apalagi anak-anak. Saya mau ngasih contoh, kenapa anak-anak kita nggak nurut, malah melakukan apa yang nggak kita ucapkan, malah melakukan apa yang tidak kita ucapkan. HP-nya matiin, HP-nya kembaliin. Tapi kenapa nggak dikembalikan? Karena dia nggak fokus apa, nggak fokus dengerin kata-kata kita. Dia fokus main HP-nya, fokus. Karena dia fokus pada HP-nya, dia jadi tidak fokus dengan ucapan kita. Jadi dari sini kita tahu cemana bikin anak nurut. Wah belum fokus, jangan dimarahin kau ya, bandel lo. Hah? Nggak dengerin kata mama. Berarti orang tuanya nggak ikut parenting. Karena saya tadi kasih contoh kan. Nah kita aja pun kayak gitu. Yang ibu bapak nggak fokus kenapa? Mikirin makan siang nanti suami pakai apa, beli nasi padang kemana, ya kan? Nanti cucian cemana. Itu jadi anak-anak kenapa nggak mau menuruti kita? Karena dia masih fokus dengan dunianya. Terus gimana dong supaya dia bisa fokus? Nah nanti saya kasih contohnya, ya. Kemudian yang kedua, tadi kenapa alasannya? Satu, tadi nggak fokus. Yang kedua, dia ngikutin apa ya dia lihat. Kalau kita benar tadi kata Ustazah ya, kalau kita bilang matikan handphonenya, sementara kita bilangnya sambil main handphone, dia tetap akan main handphone karena yang dia lihat ayah ibunya masih main. Itulah sifat dasar manusia, mau anak kecil mau orang dewasa sama sifat dasar manusia. Jadi jangan bilang anaknya nggak nurut, berarti ada dua yang belum terapkan. Oke. Kalau gitu Bapak Ibu semuanya fokus ya, konsentrasi ya, taubat ya, istighfar tadi salah, astagfirullahaladzim. Ya baik kalau gitu, konsentrasi. Sudah? Oke, angkat tangan